Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah sehingga kita kembali berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim berupa salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan, di mana dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, bulan ini di penanggalan Hijriyah kita masuk di bulan Rabiul Awal, bulan yang mayoritas umat Islam memperingati kelahiran manusia agung, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu bentuk atau perwujudan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada juga sebahagian saudara kita menganggap bahwa perbuatan itu adalah hal yang sifatnya bid'ah, sesat, dan pelakunya akan diancam dengan neraka jahanam. Terlepas dari itu, Bapak hadirin sekalian, marilah kita di bulan ini setidaknya mengevaluasi kembali cara pandang beragama kita di dalam keseharian kita. Apakah sudah benar diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesama muslim saling mencaci, saling memaki, sementara yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah kita diajarkan untuk saling mencintai. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, ya. Dalam arti ini adalah kafir harbi. Kemudian ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi di antara mereka. Bahkan dia dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu waktu Rasulullah duduk-duduk dengan sahabat. Tiba-tiba lewat jenazah. Ya. Jenazah Yahudi yang diusung.
Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Karena sahabat melihat Rasulullah berdiri, mereka juga berdiri. Setelah berlalu jenazah itu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Bukankah yang lewat itu adalah orang Yahudi yang menurut pandangan orang Muslim di luar Muslim itu adalah kafir. Ya. Kenapa kita tidak sekali mencela, mencaci mereka?" Apa baginda Rasulullah SAW sampaikan? "Saya diutus bukan untuk mengumpat, mencelah, apalagi melaknat." Yang menjadi persoalan hari ini, banyak disuguhkan di antara kita dengan berbaju agama, mencela, bahkan saling melaknat antara satu dengan yang lain. Silahkan berbeda pandangan, silahkan berbeda arah politik, tapi bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang bisa kita ambil terkait dengan atau yang bisa kita jadikan hikmah dalam peringatan di bulan-bulan ini sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama adalah melaksanakan risalah apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita melaksanakan apa yang telah diperintahkan, yang otomatis risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah risalah tauhid, ya, risalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya hari ini, apakah kita sudah seperti itu? Perintahnya kita sudah laksanakan, ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita menjauhi segala yang dibenci dan dilarang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Persoalannya sekarang adalah mencaci hal yang dilarang oleh Rasulullah, melaknat adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah. Jangankan terhadap orang non-Muslim, ya, jangankan terhadap orang Muslim, terhadap non-Muslim pun dilarang. Nah, bagaimana dengan sekarang? Kita beda, saling mencaci. Yang menarik adalah apa yang dicetuskan oleh Kementerian Agama hari ini, yaitu tentang moderasi beragama. Bagaimana kita beragama ini, bagaimana kita bersikap di dalam beragama menghadapi perbedaan yang ada. Karena moderasi beragama sebenarnya terbagi atas dua. Ada moderasi antar umat beragama dan ada moderasi sesama umat Islam. Antar umat beragama, bagaimana kita bisa menghargai dalam kehidupan sosial orang-orang di luar dari agama Islam atau agama lain. Dan saya kira ini kita sudah tamat. Karena sejak dulu kalau umur-umur saya ke atas itu, mulai masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, pasti ada penataran P4. Bagaimana kita diajarkan di situ ada bukan istilah moderasi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama, itu yang diajarkan. Yang terjadi sekarang atau terjadi kasus banyak adalah kita kurang memiliki sikap moderasi beragama sesama Muslim. Artinya apa? Kita sendiri sesama umat Islam yang berkelahi, ditampakkan di daring sosial, mencaci si A, mencaci Ustaz si B dan sebagainya. Pertanyaannya, pernah tidak ada? Setidaknya ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh mencaci maki sesama Muslim. Atau pernah tidak dari sahabat mencaci sesama umat? Yang ada adalah pada masa Khulafaur Rasyidin, di akhir pemerintahan Utsman bin Affan dan pemerintahan Ali bin Abi Thalib, terjadi perang saudara antar umat Islam yang disebut dengan, ada dua perang di situ. Ada perang Jamal, ya, dan ada perang Siffin. Perang Jamal itu adalah perang antara pemerintahan yang sah Ali bin Abi Thalib
dan melawan pemberontak yang dipimpin oleh Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian perang yang kedua adalah perang antar khalifah yang sah Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan imbas dari perang ini muncullah beragam kelompok yang salah satu di antaranya adalah Khawarij. Khawarij itu adalah aliran yang sangat fundamental, sangat keras, yang gampang-gampang mengkafirkan orang, yang awalnya hanya perkara politik siapa yang menjadi khalifah, masuk kepada perkara-perkara tauhid, masuk kepada perkara-perkara syariat, ya. Sampai-sampai siapa yang berbeda dengan mereka dikafirkan, sampai-sampai orang setingkat, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya, dikafirkan. Kemudian yang dikafirkan Muawiyah, kemudian Abu Musa al-Ash'ari, ya. Pertanyaannya adalah, sehebat itukah sampai-sampai orang selevel Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu satu kali Rasulullah, menantunya juga Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, yang juga dijamin masuk surga, kok dikafirkan? Ya, ini bisa menjadi pelajaran bahwa pada masa sahabat saja ada orang yang sangat keras, ekstrim, mengkafirkan orang yang sudah dijamin masuk surga, apalagi sekarang. Pertanyaannya, kita berada di golongan mana? Apakah kita berada di golongan suka mengkafirkan atau tidak? Pertanyaannya, apakah mereka tidak memahami agama? Paham. Bahkan salah satu tokohnya, ya, salah satu tokohnya itu semasa hidupnya, ya, Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan salat, dia pernah diutus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Al-Qur'an. Dia adalah seorang hafidz mufassir. Apa yang bisa kita ambil bahwa kita, siapapun orangnya, itu berpotensi memiliki paham ekstrim. Logikanya, orang hafidz, penghafal, mufassir saja pada masa sahabat itu bisa menjadi orang yang ekstrim, apalagi sekarang. Jamaah Jumat rahimakumullah. Olehnya itu, kita sekarang mau berada di mana? Kita mau masuk di kelompok mereka, dan mereka juga mengambil dasar dari Al-Qur'an. Karena ketika terjadi arbitrase atau tahkim pada masa itu untuk mencari solusi pertikaian sesama umat Islam antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah terjadi itu tadi ada yang keluar dan menganggap apa yang dilakukan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah salah, keluar dari hukum Islam dengan berdasar wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum, tidak berdasarkan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Dan inilah yang dipakai saudara kita, seakidah kita, yang menganggap bahwa yang ikut pemerintah adalah kafir. Apa dasarnya? Karena pemerintah tidak berdasarkan Islam, tapi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah produksi togut. Sehingga dengan berdasar bahwa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, mereka orang kafir. Maka orang yang taat kepada pemerintah yang sah, yang bukan berdasar kepada hukum Islam, mereka adalah kafir, termasuk kita semua. Pertanyaannya, apakah benar? Apakah benar Pancasila, undang-undang itu bertentangan dengan ajaran Islam? Dan apakah benar dalam sejarah yang membuat itu adalah orang tagut, orang kafir? Silahkan Bapak hadirin sekalian membuka di jejaring sosial, cari sejarah berdirinya atau sejarah perumusan Pancasila. Ternyata hanya satu orang yang non muslim. Di antaranya ada Kiai Hasyim Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, ada Kiai Haji Agus Salim di dalamnya. Orang-orang Islam yang paham betul tentang agama.
Bahkan sebelum terjadinya peristiwa 10 November, sebelum terjadi resolusi jihad, Bung Karno atas usulan Panglima Jenderal Sudirman agar supaya meminta fatwa kepada Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya berjuang membela negara yang notabene pada waktu itu yang akan dibela bukan negara Islam. Apa hukumnya? Bayangkan orang tua kita dulu, para pejuang dulu, Soekarno dan Panglima Sudirman meminta fatwa apa hukumnya berjuang membela negara. Dan disitulah Kiai Hasyim Asy'ari setelah banyak pertimbangan, bahkan di dalam sejarah mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari itu melakukan tirakat. Dia berpuasa untuk meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat hajat. Kemudian mengambil kesimpulan, itulah sebabnya keluar fatwa hubbul watan minal iman. Cinta negara bahagian dari iman. Olehnya itu kita dalam rangka menjaga bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, itu adalah kewajiban. Ini fatwa ulama. Ulama siapa dia? Apakah Kiai Hasyim Asy'ari itu ulama kemarin sore? Apakah dia memiliki dasar pendidikan agama yang rendah? Kita baca sejarahnya. Berapa tahun dia belajar di Mekah? Dan berapa lama dia merasakan penderitaan, penyiksaan yang dilakukan oleh para penjajah. Jamaah rahimakumullah, kita sekarang tidak pernah merasakan yang namanya penjajahan. Pendidikan kita tidak pernah sampai ke pusat ilmu pengetahuan agama. Saya enaknya mengatakan kafir, sesat, neraka, jahanam. Hebat luar biasa kita ini. Olehnya itu, mari kita mengevaluasi kembali bagaimana pemahaman kita, bagaimana kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita menghidupkan sunnahnya. Mari kita melaksanakan apa yang menjadi perintah baginda yang merupakan manifestasi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa yang menjadi larangan baginda yang merupakan manifestasi dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebagai wujud kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyak-banyak bersalawat kepadanya. Kita ketika mencintai sesuatu, mencintai seseorang, kita banyak-banyak menyebut namanya. Ketika kita mencintai seseorang, disebut namanya, hati bergetar. Pertanyaannya, bagaimana kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ketika disebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada gejolak di dalam hati kita atau tidak? Dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, inilah seruan Allah, inilah perintah Allah. Shallu alaihi, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasallimu taslima, dan anugerahkanlah selawat terbaik yang sebenar-benarnya, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau melaksanakan maulid, silahkan. Jangan menyalahkan orang yang maulid karena mereka punya dasar sendiri. Begitu juga yang melaksanakan maulid, silahkan maulid, tapi jangan menyalahkan orang lain, menganggap mereka tidak mencintai baginda Nabi. Mereka mencintai dengan cara yang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dari kesimpulan bahwa marilah kita di bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, mengevaluasi kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah? Apakah kita sudah taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita sudah meninggalkan apa yang dilarang dan dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang ketiga, apakah kita sudah banyak-banyak mengirimkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian selanjutnya terkait dengan perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, janganlah itu diperbesar-besarkan. Jangan kita lebih menghargai beda akidah dengan kita
daripada sesama akidah, tapi karena beda manhaj, beda pemahaman dengan kita. Mari kita saling mencintai antara satu dengan yang lain, sebagaimana pesan atau perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum. Wujudkan kita saling mencintai antara satu dengan yang lain. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan, jihadu fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta sayyidina Ibrahim wa sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Aqimus shalah.